Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Noval Ilham Arfiansyah dengan NIM 22030174081 dari kelas PM 22A. Pada kesempatan kali ini saya akan memberikan pembahasan terkait soal geometri analitik tahun 2023. Baik, soal nomor 1. Diketahui garis G dengan persamaan 4x plus y min 12 sama dengan 0 memuat salah satu sisi persegi panjang. Nah, kemudian diketahui pula garis H dengan persamaan 3x min 2y plus 2 sama dengan 0, di mana garis H memuat salah satu diagonal persegi panjang. Dari informasi yang diketahui, maka kita dapat membuat salah satu sisi persegi panjang. Kita buat persegi panjangnya dulu. Nah, salah satunya itu garis G. Nah, kemudian salah satunya G, kemudian garis H itu salah satu diagonal, maka bisa dibuat diagonal seperti ini. Ini garis H. Baik, kita fokus ke pertanyaan yang A terlebih dahulu, yaitu persamaan sisi-sisi persegi panjang yang lain. Nah, dapat kita cermati garis G dan garis H membentuk suatu berkas garis di sini. Jadi bisa dibentuk garis-garis lain dengan titik, dengan semua garis tersebut pasti memiliki titik ini. Nah, kita buat berkas garisnya dulu. Misal di sini kita bikin garis P. Nah, garis P itu berkas garis adalah ini G ditambah lambda dari H itu sama dengan 0. Nah, G-nya kita masukkan 4x plus y min 12 ditambah lambda hanya 3x min 2y plus 2 tutup kurung sama dengan 0. Kita kumpulkan yang x, langsung saja di sini ada 4 plus 3 lambda, ini miliknya x, kemudian ditambah ini 1y, berarti 1 tambah di sini ada, oke, mohon maaf, di sini negatif, negatif 2 lambda. Kita mengikuti ininya, ini y, kemudian min 12 dengan 2 lambda plus 2 lambda min 12 sama dengan 0. Baik, kemudian kita kumpulkan sehingga y-nya sendirian. Kita sendirikan y-nya 1 min 2 lambda y sama dengan, ini berubah tanda menjadi minus 4 minus 3 lambda dikali x. Kita ubah jadi seperti ini aja. Kemudian ada minus 2 lambda plus 12, y-nya sendirian, supaya kita tahu gradien dari persamaan P. Oke, di sini min 4 min 3 lambda per 1 min 2 lambda x, ini min 2 per 1 min 2 lambda, kemudian ini min 2 lambda, kemudian plus 12 1 min 2 lambda. Kita fokusnya di sini. Nah, ini tuh gradien dari P. Nah, kalau kita nyari P, maka dia harus tegak lurus dengan G karena dia persegi panjang. Maka pertama kita cari gradien dari garis G nya dulu. 4x plus y min 12 sama dengan 0, ini G.
Oke, kita sendirikan y nya. Y sama dengan min 4x plus 12. Nah, depannya x ini koefisiennya adalah m dari g, maka kita bawa ke sana. Oke, m p dikali dengan m g. Jika kita ingin mereka tegak lurus, maka perkalian dari gradiennya adalah min 1. MP nya tadi berapa? Min 4 min 3 lambda per 1 min 2 lambda, kemudian dikali mg nya min 4. Min 4 kita langsung bawa ke sana, jadi dibagi min 4, maka min 1 per min 4. Ini langsung kita pindahkan ruas, dipindah ke bawah. Nah, dari sini kita bisa kalikan silang, berarti didapatkan 16 plus 12 lambda sama dengan 2 lambda min 1. Kemudian kita olah 10 lambda sama dengan min 17 lambda sama dengan min 17 per 10. Karena kita sudah tahu lambda yang diinginkan supaya tegak lurus, maka ya langsung saja kita masukkan ke persamaan yang tadi dengan lambda yang ditentukan ini. Maka kita tulis ulang, P adalah 4x plus y min 12 plus lambdanya ini. Baik, langsung saja diganti jadi minus 17 per 10. Di sini tetap ditulis 3x min 2y plus 2 sama dengan 0. Kita kalikan 10 semuanya, jadi 40x ditambah 10y, kemudian dikurangi 120 min 17 kali 3 51 x, 17 kali 2 min kali min jadi plus 34y, kemudian min 34 sama dengan 0. Di sini ada x sama x, min 11x, y dengan y 44 y, kemudian min 120 dengan negatif 34 adalah minus 154 sama dengan 0. Nah, di sini kita bisa bagi dengan negatif 11 semuanya, dibagi 11 menghasil negatif 11 supaya depannya positif x, kemudian ini min 4y, kemudian ini jadi 2 jadi 14 sama dengan 0. Maka dapat diketahui persamaan garis P adalah x min 4y plus 14 sama dengan 0. Nah, sekarang kita sudah punya persamaan garis G dan persamaan garis P, di mana P-nya di sini, G-nya di sini. Nah, kita kan mencari sisi yang ini dan ini. Misalkan ini kita namakan Q, yang ini kita namakan J. Maka untuk mencari dua garis ini, kita perlu bantuan titik. Nah, titik ini uniknya dia termuat dalam diagonal H tadi. Maka kita gampangnya kita ambil titik pada garis H dengan absisnya 0 atau x-nya sama dengan 0. Sehingga kalau misal kita tentukan titik ini adalah titik B, misal ini titik B dengan B nya itu XB atau
ya XB nya, tapi nanti kita 0, terus ini YB. Nah, B itu XB dengan YB, tapi kita maunya XB nya sama dengan 0 untuk memudahkan. Nah, maka dengan persamaan H ini kita masukkan XB nya sama dengan 0. Kita tulis dulu 3XB min 2YB plus 2 sama dengan 0. Nah, selanjutnya kita substitusikan XB nya sama dengan 0, maka 3 dikali 0 dikurangi 2YB plus 2 sama dengan 0. Min 2YB kita tulis di sini jadi 2YB, minusnya jangan lupa, terus ini pindah ruas jadi min 2, kemudian YB didapat sama dengan 1, maka B didapat hasil 0,1, dimana B adalah salah satu titik sudut dari persegi panjang tersebut. Nah, dengan bantuan satu titik ini kita bisa mencari, baik, kita cari Q-nya dulu. Persamaan Q kita bisa dapatkan dengan ini kan Q sama P kan sejajar, maka gradiennya sama. M Q itu sama dengan MP karena dia sejajar, maka MP nya berapa? MP oh, ini kita cari dulu, benar, kita tulis di sini saja X min 4Y plus 14 sama dengan 0. Ini P. Nah, gini. Kemudian kita sendirikan Y nya, kita tulis dulu kayak gini, min X min 14, kemudian Y sama dengan min 1 min 4 X min, oke, kita pluskan aja, ini min 14 per min 4, tapi yang kita pakai adalah yang ini MP, atau bisa kita tulis 1/4, maka MP sama dengan 1/4. Ini juga bisa kita peroleh dari tegak lurusnya MG. Kalau MG nya tadi min 4, maka MP nya sama dengan 1/4. Baik, kemudian dengan bantuan rumus Y min Y1, tapi kita pakai yang Y1 nya itu B, YB. Y min 1 sama dengan MQ nya kan sama dengan MP tadi 1/4, kita masukkan 1/4, kemudian X min XB nya 0, maka kita isi 0. Oke, langsung kita kalikan 4 semuanya, 4Y min 4 sama dengan ini tinggal X saja, kemudian kita bawa semuanya ke kiri, min X, tapi saya ubah jadi positif saja X nya, jadi X min 4Y plus 4 sama dengan 0. Ini persamaan Q nya, mohon maaf, ini persamaan Q nya. Nah, selanjutnya dengan cara yang sama, karena kita sudah ketemu Q, kita cari J sekarang. J tidak lain adalah garis yang sejajar dengan Q, maka M nya J itu sama dengan M nya G. Berapa tadi? Negatif 4. Nah, karena MJ nya negatif 4, kita bisa cari
persamaan dari J nya Y min Y1 nya tadi kita pakai YB, berarti min 1 sama dengan M nya min 4 X min 0 dari ini tadi. Maka kita dapatkan langsung saja ya, 4X plus Y min 1 sama dengan 0. Ini persamaan sudah. Maka jawaban dari yang A, sisi-sisi persamaan sisi-sisi persegi panjangnya adalah yang pertama kita punya G. G itu yang diketahui tadi, 4X plus Y min 12 sama dengan 0. Kemudian kita punya J, 4X plus Y min 1 sama dengan 0. Kemudian kita punya P, P nya ini X min 4Y plus 14 sama dengan 0. Kemudian kita punya Q, X min 4Y plus 4 sama dengan 0. Nah, selanjutnya untuk menjawab pertanyaan yang B adalah kita tahu tadi titik B itu salah satu titik sudut dari persegi panjang. Nah, kita bisa menentukan panjang itu jarak dari titik B ke garis apa ini? G. Nah, kemudian kita cari lebarnya persegi panjang ini itu dari titik B ke garis yang ini, titik ini ke garis yang ini, yaitu garis B. Titik B ke garis P itu lebar, titik B ke garis G itu panjang. Maka bisa kita tulis ini untuk menjawab soal yang B. Panjang sama dengan, baik, kita masukkan rumus jarak titik ke garis. Maka kita isi panjang tadi yang IG, G nya 4 1 min 12, 4 kemudian plus 1 min 12. Nah, ininya kita isi apa? Ininya kita isi X dan Y nya titik B. X nya 0, B nya 1. Kemudian untuk yang bawah ini kita isi akar plus minus dari ini 4 kuadrat ditambah 1 kuadrat. Kita operasikan, ini 1 kurangi 12 negatif 11, negatif 11 dengan plus minus akar 16 tambah 1 17, plus minus 17 akar 17 didapat 11 per akar 17 karena jarak pasti positif. Kemudian lebar kita gunakan rumus yang sama, tapi dengan kalau tadi ke G, sekarang ke P. P nya di sini ada 1. Ini kita isinya sama ya, karena titiknya yang dipakai sama. Min 4, ininya 1 plus 4 tutup. Kemudian di sini plus minus akar 1 kuadrat ditambah min 4 kuadrat, kurang lebihnya sama. Min 4, oh ini 14, mohon maaf, ini 10, kemudian bawahnya plus minus akar 17. Ini masih di mutlak, kalau mutlaknya dikeluarin ketemunya 10 per akar 17. Nah, mencari luas maka panjang dikali lebar. Panjangnya
11 per akar 17 dikali lebarnya 10 per akar 17, maka didapat 110 per 17 satuan luas. Baik, langsung ke soal yang nomor 2. Diketahui titik O 0,0 dan garis G dengan persamaan 4x plus y min 12 sama dengan 0. Nah, yang ditanyakan adalah tempat kedudukan titik-titik yang jaraknya terhadap O sama dengan jaraknya ke garis G. Nah, maka kita pertama ambil sebuah titik di mana kita misalkan P, XP, YP. Nah, titik P ini harus memiliki yang mana memiliki kriteria, syarat atau kriteria yaitu termasuk pada tempat kedudukan titik-titik yang jaraknya sama dari terhadap O sama dengan jaraknya ke garis G. Jadi yang perlu digarisbawahi adalah sebarang titiknya itu memiliki kriteria, yaitu tempat kedudukan titik-titik yang itu tadi. Jadi kita ambil sampelnya saja. Nah, maka bisa kita tulis jaraknya terhadap O sama dengan jaraknya ke garis G. Maka titik P ke titik O, ini ruas garis titik P ke titik O, itu sama dengan jarak titik P ke garis G. Apa rumusnya dua titik? Itu akar, ini langsung saja XP sama XO. Ini kita kurangi, dikuadratin, terus nanti ditambah X, bukan X tapi Y, YP min YO kuadrat. Ini kemudian yang kanan kita jarak titik ke garis. Kita punya ini bilangan arahnya 4, ininya XP, terus plus 1 YP, terus itu min 12, kemudian plus minus akar 4 kuadrat ditambah 1 kuadrat, hasilnya adalah 17 akar plus minus. Oke. Karena di sini akar ada akarnya, maka langkah yang bisa kita lakukan adalah mengkuadratkan kedua ruas. Jadi di sini keterangannya kuadratkan kedua ruas, mendapatkan XO nya tadi kan 0, YO nya kan 0, maka tinggal XP kuadrat plus YP kuadrat, akarnya dikuadratkan jadi hilang. Kita tulis XP kuadrat ditambah YP kuadrat sama dengan 4XP, ini kita kuadratkan 4XP plus YP min 12 dikali ini per
akar 17 4xp plus YP min 12 per akar 17. Nah, di sini akar 17 dengan akar 17 ketika dikalikan menghasilkan 17. Nah, 17 bisa kita pindah ruas ke kiri, sehingga yang ini udah bisa ditulis 17xp kuadrat plus 17yp kuadrat sama dengan 4xp dikali 4xp 16xp kuadrat, terus 4xp yp 4xp yp min 48xp. Kemudian yang ini plus 4xp yp, kemudian plus yp kuadrat min 12 yp min 48 yp, min 48 ini xp 8xp, kemudian min 12 yp plus 144. Baik, selanjutnya kita proses, kita pindahkan ke kiri semuanya, mendapatkan hasil ini xp kuadrat, kemudian ini ada yp plus 16 yp kuadrat, kemudian ini ada min 8 xp yp, kemudian ada plus 96 xp, ada yp lagi min 24 jadi plus 24 yp, ini plus jadi min 144 sama dengan 0. Nah, karena kita sudah ketemu ini yang di P, sekarang kita jalankan sehingga persamaannya adalah persamaan tempat kedudukan adalah x kuadrat ditambah 16y kuadrat dikurangi 8xy ditambah 96x plus 24y dikurangi 144 sama dengan 0. Ini hasilnya. Nah, lanjut ke nomor 3. Diketahui ada bidang W dengan persamaan X plus Y plus Z plus 1 sama dengan 0. Kemudian terdapat juga bidang V dengan persamaan 2X plus 3Y min Z min 4 sama dengan 0. Yang ditanyakan adalah persamaan bidang yang melalui garis potong bidang W dan bidang Y bundaran Z serta tegak lurus bidang V. Baik, pertama kita misalkan dulu bidang Y bundaran Z nya. Misal bidang Y bundaran Z nya itu kita namakan P. Persamaannya, karena di sini x-nya yang tidak ada, maka x-nya yang ditulis ini sama dengan 0. Ini misalkan. Nah, maka persamaan bidang yang akan kita cari adalah kita kasih nama misal A. Kemudian karena dia garis potong bidang W dan bidang Y bundaran Z, maka bidang W nya kita tulis X plus Y plus Z plus 1 ditambah lambda, lambdanya ini X, ini sama dengan 0. Nah, ditulis lagi ini X 1 plus lambda
ditambah Y ditambah Z ditambah 1 sama dengan 0. Nah, kemudian nah, karena kita ingin bidang A ini itu tegak lurus bidang B, maka ini kita cari bilangan arahnya masing-masing. Kalau yang V itu 2, kemudian 3, kemudian min 1. Kalau yang A itu 1 plus lambda. Terus kalau ini itu 1, ini itu 1 kali 1, ini sama dengan 0. Nah, kita hitung seperti biasa. 2 plus 2 lambda plus 3 min 1 sama dengan 0. 2 lambda sama dengan 3 tambah 2, 5 min 1, 4. 4 pindah ruas jadi min 4. Jadi lambdanya adalah negatif 2. Karena kita tahu lambdanya negatif 2, kita substitusikan ke atas lagi. Jadi A ini 1, lambdanya kan min 2, kita pasang min 2, X plus Y plus Z plus 1 sama dengan 0. 1 dikurangi 2 min 1, berarti min X plus Y plus Z plus 1 sama dengan 0. Kita inginkan depannya positif, X nya positif, maka X min Y min Z min 1 sama dengan 0. Inilah persamaan bidang yang melalui garis potong bidang W dan bidang Y bundaran Z serta tegak lurus bidang V. Oke, langsung saja ke nomor 4. Diketahui bidang V dengan bunyi persamaannya X plus 2Y plus 2Z sama dengan 0. Kemudian ada persamaan bola dengan X kuadrat plus Y kuadrat plus Z kuadrat plus 2X plus 4Y plus 4Z min 16 sama dengan 0. Kemudian bidang V dan bola K berpotongan pada sebuah lingkaran K. Bidang V dan bola B berpotongan pada sebuah lingkaran K. Baik, selanjutnya yang ditanyakan adalah panjang jari-jari lingkaran K dan pusat lingkaran K. Jika bidang V dan bola B berpotongan pada sebuah lingkaran K, kurang lebihnya ilustrasinya seperti berikut. Kita gambarkan bolanya dulu. Terus kemudian pasti di sini ada titik pusat dari bolanya. Nah, di sini ini adalah pusat lingkaran K-nya. Jadi bakal ada, nah, ini tuh bidang V-nya. Bidang V-nya, terus perpotongannya itu di sininya. Nah, untuk cari panjang jari-jari lingkaran K, berarti yang ini, maka kita harus tahu jarak titik ke bidang. Kemudian ini kan jari-jari bolanya. Nah, nanti dengan Pitagoras, ini karena siku-siku, maka bisa kita cari jari-jari lingkaran K-nya. Baik, untuk yang pertama kita cari titik pusat lingkarannya, titik pusat bolanya dulu. Kita namakan M, sehingga M adalah ini min setengah A, min setengah B, min setengah C, setengah C. Nah, A nya siapa? A nya itu yang ini 2X, berarti A nya itu 2. Kita tulis lagi min setengah dikali A nya 2. Kemudian min setengah B, B nya 4, kita tulis 4. Min setengah C nya juga 4. Maka
ini menjadi min 1, ini menjadi min 2, ini menjadi min 2. Ini titik pusat bola B. Untuk menghitung jari-jari bola B, kita gunakan rumus 1/4 A kuadrat plus 1/4 B kuadrat plus 1/4 C kuadrat plus E min D. 1/4 A kuadrat, A nya 2 berarti 4, ini 1 ditambah ini 16 sama 4 ini 4, C nya juga 4, 16/4 4 negatif D. D nya min 16, kalau dikurangi berarti plus 16. Nah, ini akar 25 tak lain adalah 5. Ini jari-jari bolanya. Kita sudah tahu yang ini, maka kita akan hitung yang ini, M ke bidang. Berarti dapat kita tulis jarak titik B ke bidang V. Jarak titik M, ke bidang V. Titik pusatnya ini, titik pusatnya bola B, sehingga ini V nya 1, 2, 2, maka 1, 2, 2. Ini kita isi titik M nya, min 1, min 2, min 2 per 1 kuadrat tambah 2 kuadrat ditambah 2 kuadrat, 1 tambah 4 tambah 4 akar plus minus akar 9. Sama dengan min 1 min 4 min 4 berarti min 9 per ini plus minus akar 9 plus minus 3 harga mutlak. Ini bisa kita tulis, keluarkan mutlaknya 3. Jarak titik M, yaitu titik pusat bola B ke bidang V adalah 3. Ini bisa kita tulis 3, ini 5. Maka dengan Pythagoras, jari-jari lingkaran K didapat akar 5 kuadrat dikurangi 3 kuadrat sama dengan 25 min 9 sama dengan 16. Akar 16 itu 4. Kita temukan jari-jari lingkaran K nya. Nah, selanjutnya adalah kita akan mencari pusat lingkaran K itu berada di koordinat mana sih. Nah, pertama kita misalkan dulu titik pusat dari lingkaran K nya itu P. Misal titik pusat lingkaran K adalah P. Nah, bisa kita dapatkan bahwa plus garis MP ini kan tegak lurus sama bidang V, maka bilangan arahnya dari MP itu, ini bidang V, itu sama dengan bilangan arah bidang V. Nah, dari sini kita tahu bilangan arah V nya sama dengan 1, 2, 2. 1, 2, 2. Maka selanjutnya adalah kita punya
karena kita cobain satu-satu. X min xm sama dengan lambda, jadi X plus 1 sama dengan lambda. 1 didapat dari M nya kan min 1, min ketemu min plus, kemudian kita sendirikan X nya. Yang ini juga sama, Y min YM per 2 sama dengan lambda. Kalau kita kalikan silang, 2 pindah ke kanan, 2 lambda, terus min YM, YM nya kan min 2, min ketemu min plus, Y plus 2 sama dengan 2 lambda, Y nya disendirikan, Y sama dengan 2 lambda min 2. Z nya juga sama, kurang lebihnya kayak Y. Nah, kita nantinya akan punya V samaannya X plus 2Y plus 2Z sama dengan 0. Ini kita ganti X nya, kita ganti lambda min 1, kemudian ditambah 2, Y nya 2 lambda min 2, ditambah 2, Z nya kita ganti 2 lambda min 2, ini sama dengan 0. Lambda min 1 plus 4 lambda min 4 plus 4 lambda min 4 sama dengan 0. Kemudian ada lambda tambah 4 lambda, 5 lambda tambah 4 lambda, 9 lambda min 1 min 4 min 5 min 4 min 9. Oke, jadi nanti ketemu 9 lambda itu 9 lambda itu 1. Nah, lambdanya udah ketemu 1, kita masukkan ke yang ini untuk ketemu hasilnya XP nya. Oke, jadi X nya itu 1 min 1 sama dengan 0, lanjut Y 2 lambda, lambdanya 1, 2 min 2 sama dengan 0, Z sama 2 min 2 sama dengan 0. Maka didapatkan titik pusat lingkaran K adalah P 0,0,0. Nah, baik, kita ke soal terakhir nomor 5. Diketahui parabola x kuadrat plus 2x plus 4y min 7 sama dengan 0 dan garis G 2y min 3x plus 1 sama dengan 0. Yang ditanyakan adalah titik puncak, titik fokus, persamaan sumbu simetri, dan persamaan direktrix. Itu yang bagian A. Yang bagian B, persamaan garis singgung parabola di mana tegak lurus dengan garis G. Nah, untuk menjawab yang A, kita tulis dulu x kuadrat plus 2x plus 4y min 7. Nah, arahnya kita akan membawa ke bentuk umum persamaan parabola. Maka kita identifikasi dulu yang kuadrat, yang x. Kita bawa x nya di kiri semuanya, x kuadrat plus 2x. Nah, yang lain kita pindahkan ke kanan, min 4y plus 7. Nah, langkah selanjutnya adalah kita akan memodifikasi sehingga terbentuk kuadrat sempurna. Nah, di sini ada x kuadrat plus 2x. Maka untuk menyempurnakan agar menjadi kuadrat sempurna, kita tambahkan 1. Karena kita tambahkan 1 di ruas kiri, maka kita harus adil, di ruas kanan juga ditambah 1. Di sini kita bisa ubah bentuknya jadi x plus 1 kuadrat. Di sini min 4y 7 tambah 1 8. Nah, di sini semakin terlihat untuk menjadi bentuk umum parabola, kita ubah, kita keluarkan bilangan sehingga y-nya itu sendirian. Di sini y saja. Nah, maka ini harus dibagi negatif 4. Nah, kita keluarkan negatif 4 nya, keluar 8 dibagi min 4 min 2. Terus ini x plus 1 kuadrat. Nah, sudah seperti ini.
Nah, kita lihat bentuk umumnya kan X min A kuadrat sama dengan 4P Y min B. Bentuk umumnya kan seperti ini. Nah, di sini 4-nya itu negatif. Jadi di sini kita bisa tahu A-nya. Bentar, kita ke A-nya dulu. A-nya dapat kita ketahui ininya min 1. Kemudian di sini B-nya 2. Nah, dimana ini tuh titik puncak. Titik puncak itu A, B. Maka titik puncaknya adalah min 1,2. Nah, di sini kita lihat min 4 Y min 2. Karena dia negatif, maka dia pasti membukanya ke bawah. Seperti ini. Nah, berarti kalau membuka ke bawah, kemudian ini harusnya ada P di sini. P-nya sama dengan 1. P sama dengan 1. Artinya apa? Kalau kita pengen cari titik fokus, ini jaraknya itu P. Ini jaraknya P. Maka dari Y yang tadi B 2 ini kita cari titik fokus ya. Titik fokus adalah A-nya tetap A, tapi B-nya kita kurangi 1 atau kurangi P-nya ini. Kurangi P-nya nilainya 1, berarti kita tulis dulu seperti ini. A-nya min 1, B-nya 2 dikurangi P, dikurangi 1. Maka titik fokusnya min 1,1. Baik, dia karena parabolanya membuka ke bawah, jadi sumbu simetrinya pasti sejajar dengan sumbu Y. Maka kita hanya mencari X sama dengan berapa. Nah, karena tadi titik puncaknya kan udah kita tahu X-nya min 1 atau A-nya min 1. Maka di sini persamaan sumbu simetrinya itu X sama dengan A atau X sama dengan min 1. Sudah. Kemudian persamaan direktriksnya. Nah, karena persamaan direktriks itu ini kan kurva atau parabolanya membuka ke bawah. Terus kemudian pasti di sini ada berjarak P lagi. Nah, ini P. Nah, di sini tuh ada garis direktris. Nah, di sini garis direktrisnya tegak lurus dengan sumbu simetrinya tadi. Maka dapat kita pastikan persamaan direktrisnya itu hanya bernilai Y sama dengan. Berarti kita pakainya yang B. Ini tadi kan titik puncaknya A, B. Berarti kalau ini itu B ditambah P, Y sama dengan P tambah P. Persamaan direktriks itu Y sama dengan B plus P sama dengan B nya berapa? 2, P nya 1 sama dengan 3. Jadi Y sama dengan 3 adalah persamaan direktriksnya. Ini menjawab bagian yang A. Oke, lalu pada bagian yang B
disuruh mencari persamaan garis singgung parabola yang tegak lurus dengan garis G. Oke, kita cari G nya dulu. Ini B ya. Bunyinya garis G itu 2y min 3x plus 1 sama dengan 0. Kita sendirikan dulu y nya 3x min 1, y sama dengan 3/2x min setengah. Nah, ini adalah MG nya. Karena kita pengen garis yang tegak lurus sama G, kita cari yang tegak lurus dengan garis G melalui gradiennya. Anggaplah kita persamaan garis singgungnya itu H. Jadi MG dikali MH sama dengan min 1. MG nya 3/2, MH nya MH tetap ditulis min 1, sehingga MH nya sama dengan, ini pindah ruas jadi min 2/3. Ini MH yang akan kita pakai ke rumus. Rumusnya ini tadi H, Y dikurangi B sama dengan MH, kemudian X min A ditambah M kuadrat MH kuadrat dikali dengan B. Baik, di sini Y min B. B nya tadi udah ketemu 2. Y min 2 sama dengan MH nya negatif 2/3 dikali X min A nya tadi kan min 1, berarti ini plus 1 ditambah MH kuadrat min 2/3, berarti jadi 4/9. 4/9, B nya 1. B nya 1. Kemudian untuk memudahkan kita kalikan semuanya dengan 9, sehingga ini jadi 9y min 18, lalu ini jadi min 6x, ini min 6, ini jadi, ini kali 9 plus 4. Lalu kita pindahkan semuanya ke kiri. 6x ditambah 9y, ini ada min 6 sama plus 4 jadi min 2, pindah ke sana jadi plus, berarti ini min 16 sama dengan 0. Ini hanya, maka inilah persamaan garis singgung parabola yang tegak lurus dengan garis G. Sekian pembahasan soal UAS Geometri Analitik tahun 2023 dari saya. Terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.